Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Ayanufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita-berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya terkait dengan polisi yang memeriksa 11 orang saksi dalam kasus penembakan tokoh masyarakat oleh orang yang tidak dikenal di Sampang, Jawa Timur. Korban saat ini masih menjalani perawatan akibat luka tembak yang dideritanya. Aparat kepolisian dari Jatanras Polres Sampang menyelidiki kasus penembakan tokoh masyarakat oleh 2 orang tak dikenal beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan saat ini pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus ini. Namun Polda Jawa Timur menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik. Polda Jatim sedang bekerja membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sampang. Ya, tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap kasus ini, dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik, ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Insiden penembakan terjadi di Dusun Mandeman, Banyu Atas. Korban merupakan seorang tokoh masyarakat bernama Muara. Dari keterangan sejumlah saksi, saat kejadian korban tengah duduk dan berbincang bersama warga lain di depan toko di pinggir jalan. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal datang menggunakan sepeda motor dan menembak korban. Korban pun terkapar dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Korban sempat dirawat di RSUD Bangkalan, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena luka tembak yang diderita korban. Pemirsa, Polda Sumatera Utara membongkar pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin di 10 titik lokasi di Medan, Sumatera Utara. Akibat pencurian tersebut, negara rugi hingga 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan Ditreskrim Suspolda Sumatera Utara bersama P2T LPT PLNU LP Medan melakukan penggerebekan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan petugas, pencurian arus listrik ini dipakai untuk aktivitas penambangan uang digital Bitcoin. Aktivitas penambangan Bitcoin membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Aksi para pelaku cukup rapi, lantaran mereka tetap meletakkan kotak PLN di dinding. Namun, listrik yang dialirkan merupakan listrik dari arus tegangan tinggi. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 26 orang beserta dengan mesin server. Modus ini adalah modus yang rapi karena kemudian seperti kita lihat di sini, ini boxnya box PLN benar, tapi kemudian aliran listrik yang ada di dalamnya bukan aliran listrik yang semestinya masuk ke dalam box dan dihitung dengan meteran. Yang kemudian diambil oleh mereka adalah yang di atas itu, di mana listrik diambil langsung dari tiang dan dialirkan ke dalam. Pencurian arus listrik ini sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Akibat aksi para pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Ya, Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat menyergap pelaku spesialis pencurian motor ganjal ATM. Para pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera pengawas. Anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi menyergap sejumlah pelaku spesialis pencurian modus ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM. 4 pelaku ditangkap di beberapa lokasi di wilayah Cimahi dan Kabupaten Subang. Awalnya polisi menyergap pelaku berinisial AF yang tengah beraksi di ATM salah satu toko di Jalan Kerkov, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku AF sudah menjadi incaran atau target polisi karena sebelumnya beraksi di ATM salah satu toko di wilayah Bandung Barat. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, para pelaku berkomplot dengan berbagi tugas. Rata-rata korban merupakan ibu rumah tangga yang hendak mengambil uang.
Saat AF ditangkap, 3 pelaku lainnya kabur dan dikejar polisi hingga akhirnya ditangkap di wilayah Subang. Berawal dari adanya korban perempuan inisial C, Y, ini melaporkan kepada Polres Cimahi bahwa yang bersangkutan kehilangan uang di rekeningnya puluhan juta. Hasil integrasi, korban menjelaskan bahwa pada saat akan mengambil uang di ATM, ini tiba-tiba ATM-nya. Para pelaku komplotan Palembang tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Animal Defender Indonesia melaporkan pemilik sebuah rumah makan etnis di Tangerang ke polisi. Hal ini lantaran pemilik rumah makan tersebut diduga menjagal anjing peliharaan warga untuk dikonsumsi. Seekor anjing jenis French Bulldog dilaporkan hilang dari sebuah ruko di Jalan Husein Sastra Negara, Kota Tangerang, Banten. Daniel Hendra Wijaya, pemilik anjing, mengatakan anjingnya hilang saat ia pindah dari rumahnya ke ruko tersebut. Menyadari anjingnya hilang, Daniel lantas mencari ke sekitar ruko hingga melapor kepada Satpam Kecamatan Benda. Satpam tersebut mengatakan anjingnya dibawa seseorang ke sebuah rumah makan etnis tertentu. Anjing saya mana? Anjing apa ya? Dia jawab. Terus saya bilang, ini security tadi ngasih ke sini. Saya bilang begitu. Oh, anjing itu udah mati, kata dia. Dia jawab kayak gitu. Udah mati. Nah, saya tanya, udah mati? Oke. Mana mayatnya? Mayatnya mana? Mayatnya nggak lihat. Udah mati katanya. Tuh lihat aja. Saya lihat, saya kaget. Lihat kondisinya, bulunya udah terbakar, badannya terbelah. Sementara itu, Trisman, pemilik restoran etnik, mengakui kalau dirinya yang menjagal anjing tersebut. Ia berdalih anjing tersebut mati karena terjerat tali. Saya ikat di sini, ya kan? Saya tidur, ya kan? Nggak tahu apa gelantungan dia, gitu loh, mati. Udah mati. Saya masih ini, masih saya pompa itunya, apa namanya, perutnya, siapa tahu hidup, udah mati. Sayang, mau dibuang kemana, saya potong, gitu loh. Mendukung upaya pemilik anjing untuk mendapatkan keadilan, Animal Defender Indonesia melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Ketua Animal Defender Indonesia, Doni Herdaru, mengatakan mengkonsumsi anjing bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Perdagangan daging anjing ini berlatar belakang tindakan-tindakan kriminal, pencurian, perusakan gitu ya. Ini harus kita hentikan nih, nggak boleh jalan terus. Karena banyak melanggar peraturan, perundangan juga, dan ada sindikat kriminal di belakang ini. Kami mendukung upaya pemilik anjing ini untuk mendapatkan keadilan. Kami telah melaporkan ke Polresta Tangerang Kota pada tanggal 24 Desember 2023, dan kami berharap bahwa polisi seperti biasa akan tetap bertindak profesional, mengusut ini dan menangkap pelakunya. Selain Animal Defender Indonesia, Daniel, pemilik anjing, juga melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, dari data Dog Meat Free Indonesia, ada 13.700 ekor anjing yang dikonsumsi di Soloraya, Jawa Tengah. Meski sudah biasa bagi sebagian orang, namun mengkonsumsi daging anjing ternyata berbahaya karena memiliki sejumlah resiko kesehatan. Salah satu bahaya terbesar mengkonsumsi daging anjing adalah terkena penyakit rabies. Seorang yang mengalami rabies akan mengalami nyeri otot, demam, mual muntah, dan halusinasi.
Seseorang yang mengkonsumsi daging anjing juga bisa terinfeksi parasit seperti trichinosis. Parasit trichinosis dapat menyebabkan radang pembuluh darah dan jika tidak diobati bisa berakibat fatal. Konsumsi daging anjing juga bisa meningkatkan resiko infeksi bakteri E. coli, salmonella, antraks, dan leptospirosis. Infeksi tersebut dapat menyebar melalui daging anjing ke manusia. Manusia yang mengkonsumsi daging anjing juga rentan terkena penyakit hipertensi. Hal ini karena dalam 100 gram daging anjing terdapat 1,06 mg natrium. Makan anjing, terutama yang liar, dapat menyebabkan manusia kebal dengan antibiotik. Daging anjing diketahui mengandung tinggi antibiotik. Konsumsi anjing juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam pasal 1 disebutkan anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya. Pemirsa, tim Satgas Natal dan Tahun Baru jajaran TNI AL Pangkalan Angkatan Laut Tahunan menggagalkan penyelundupan sejumlah barang ilegal. Adapun barang ilegal yang digagalkan diantaranya ratusan ayam aduan ras Filipina dan ratusan minuman keras. Tim Satgas Natal dan Tahun Baru jajaran TNI AL Pangkalan Angkatan Laut Tahuna menggagalkan penyelundupan sejumlah barang ilegal dari Filipina yang akan masuk ke Indonesia melalui Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. 120 ayam aduan ras Filipina, 104 botol dan 5 paket miras digagalkan masuk dalam operasi ini. Menggunakan perahu karet milik KAL Pulau Sangihe di perairan Angas, Satgas TNI AL memeriksa kapal Natostar yang diduga melintas ilegal dari Filipina menuju Indonesia. Kapal membawa sejumlah muatan ilegal dan 3 anak buah kapal memiliki 2 identitas kewarganegaraan. Seluruh jajaran prajurit TNI AL senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi guna menjamin keamanan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda pecinta mie Jepang yang tinggal di Binjai, Sumatera Utara. Salah satu kedai ramen populer membuka cabang baru dan siap memanjakan lidah Anda. Selain rasanya yang nikmat, harganya juga relatif terjangkau. Jangan ngaku pecinta ramen kalau Anda tidak tahu ramen yang satu ini, Ramen Ya. Kedai ramen populer ini baru saja membuka cabang baru di sebuah pusat perbelanjaan di kota Binjai, Sumatera Utara. Sekaligus menjadi cabang ramennya ke-82 di Indonesia. Restoran ini menyajikan mie khas Jepang yang kaya cita rasa dengan menu pilihan seperti donburi, chicken curry ramen, dan dry ramen. Mie tipis ini direndam dengan kaldu yang kental ditambah topping ayam, daging sapi, hingga udang. Ada juga berbagai hidangan nasi dan camilan yang tak kalah nikmat. Senang sih Bang, karena nggak perlu jauh-jauh juga ke Medan kan. Sebelumnya udah pernah makan ramennya? Udah. Di mana? Di Sun Plaza. Sun Plaza. Gimana menurut adik rasanya? Ya enak sih. Enak sih. Apa menu favoritnya? Menjadi favorit orang-orang atau pecinta ramen itu ramennya sendiri, yaitu legendary chicken ramen. Nah di kuahnya ini kita tuh khas banget ya, karena kita dimasak selama 12 jam mengandung kolagen juga, jadi baik untuk kesehatan kulit juga gitu. Jadi nggak bikin enak juga kalau misalkan orang-orang sering makan ramen gitu. Jangan khawatir, meskipun bercita rasa tinggi, harga menu-menu di ramennya ini masih terjangkau dan telah bersertifikat halal. Selain di Binjai, Ramenya berencana akan membuka cabang di kota-kota besar lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.